Uhayyikum bitahiyyatal Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahatul fadilah al-ustadzah Siti Sulaikha al-Majistir kal-muhadir fi ilmin nahwu. Wa ya ayyuhal musyahidin al-kiram, ismahu li an uqaddima lakum anil maqala al-basita tahta al-mawdu' maf'ul fi. Sa'akunu lakum bilughatil Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai maf'ul fi. Maf'ul fi dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik adalah sebuah isim yang dibaca nasab yang mengandung makna fi dan menunjukkan waktu atau tempat. Nah, maf'ul fi sendiri sering disebut sebagai dzaraf. Kemudian amil-amil dalam maf'ul fi. Amil-amil dalam maf'ul fi itu ada 3. Yang pertama, dia berupa fi'il. Contohnya, jalastu amamat dukani. Jalastu, saya duduk amamat dukani, di depan toko. Amamat dukani ini merupakan isim yang dibaca nasab karena dia menunjukkan sebuah tempat amamat dukani. Nah, amilnya ialah berupa lafaz jalasa. Kemudian yang kedua, amilnya berupa isim masdar. Contohnya, ajibtu inna dhalika yaumal ahad. Ajibtu, saya terkaget, saya terkejut, inna dhalika zaidan yaumal ahad. Melihat Zaid pada hari Ahad. Saya terkejut melihat Zaid pada hari Ahad. Nah, amil yang dimaksud di sini yang berupa isim masdar adalah kata nadhari. Selanjutnya, amil yang ketiga adalah berupa isim sifat. Contohnya, al-abu wasilus sayyarata amamal bait. Ayah mencuci mobil di depan rumah. Nah, kata atau amil di sini adalah kata wasil. Selanjutnya, kapan dzaraf itu boleh dibuang? Yakni jika dia menjadi jawab dari sebuah pertanyaan. Contohnya, ada perkataan atau ada pertanyaan, mata jika, kapan kamu datang? Asal atau jawaban yang sempurna asalnya adalah jitu minata sobahan. Saya datang jam 8 pagi. Tetapi kata jitu di situ itu boleh dibuang. Menjadi jawabnya minata sobahan itu sudah cukup. Kemudian ini kategori amil dzaraf yang wajib dibuang. Itu ada 4 tempat ketika dia menjadi isim sifat. Contohnya, marartu bi ustadzin indakum. Kemudian yang kedua, ketika dia berupa majas hal. Contohnya, marartu bi ajuzin indakum. Selanjutnya yang ketiga, ketika amil itu menjadi silah. Contohnya, ja'al ladzi wara'akum. Dan yang terakhir, ketika dia menjadi khobar. Contohnya, innal hasanata indaka. Kemudian kita masuk kepada isim-isim yang berpotensi menjadi dzaraf, yakni ada kalanya dia berupa mubham, ada kalanya mutakhassis. Nah, yang mubham ini contohnya lahmotun, waqtun, dan lain sebagainya. Sedangkan yang mukhtasun ini ada 3 pembagian. Yang pertama, yang mukhtasun berupa sifat. Contohnya, sirtu yauman tawilan. Yauman tawilan itu merupakan isim zaman mukhtasun yang berupa sifat. Kemudian yang kedua, berupa susunan idhofah. Contohnya, masyitu yaumal jumu'ati. Jadi, yaumal jumu'ati di situ merupakan susunan idhofah. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah apabila isim zaman yang mukhtasun itu berupa adat. Contohnya, sirtu yaumaini. Jadi kata yaumaini itu kan merupakan isim yang mempunyai makna adat atau berupa jumlah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai isim-isim makan yang berpotensi sebagai dzaraf.
Nah, isim-isim makan yang berpotensi sebagai dhorof itu hanya ada satu, yakni yang mubham saja. Nah, mubham ini ada kalanya berupa isim yang menunjukkan arah dan ukuran, dan ada kalanya isim yang menunjukkan mushtaq dari fi'il. Contoh, jalastu majlisal hubabati. Saya duduk di majelisnya para hubabah. Kemudian pembagian isim zaman dan makan. Itu ada dua, ada yang mutasorif, ada yang ghairu mutasorif. Nah, yang mutasorif ini bisa menjadi dhorof dan selain dhorof. Sedangkan jika dia berupa isim ghairu mutasorif, maka dia hanya bisa menjadi dhorof atau syibih dhorof. Kita kembali ke isim zaman dan makan yang mutasorif, yang bisa menjadi dhorof maupun selain dhorof. Contohnya yaumun, makanun, waqtun. Itu bisa menjadi dhorof, bisa menjadi lafadz yang selain dhorof. Nah, sedangkan yang ghairu mutasorif itu hanya bisa menjadi dhorof atau syibih dhorof. Contohnya, kharajtu 'inda Zaidin, kharajtu min 'inda Zaidin. Dan perlu diketahui bahwasanya terkadang isim masdar itu bisa digunakan untuk mengganti isim makan. Contohnya, jalastu qurba Zaidin. Qurba di sini merupakan isim masdar untuk mengganti isim makan. Ada lagi contoh atika tulu'al fajri. Hakadha minni syukran ala husni timamikum wastima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.